Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Hari ini kita sedang berkunjung ke salah satu tempat atau pusat industri pembuatan kain-kain sarita atau kain yang bermotif ciri khas orang Toraja. Ya, jadi pemirsa, inilah salah satu owner dari brand Batikta. Terima kasih banyak Kanda, kami diterima di tempat ini yang luar biasa. Kalau boleh tahu awal mulanya Batikta ini dimulai sejak tahun berapa dan Ya. Jadi kalau bicara tentang sejarah Batikta itu tidak langsung diawali dengan industri, artinya tidak langsung diawali dengan sebuah upaya untuk mencari profit. Tapi awalnya itu di tahun 2011 kita memulainya. Jadi yang pertama itu kita berupaya untuk melatih masyarakat, melatih pemuda untuk melakukan kegiatan edukatif. Jadi bangsa pasar saat ini hasil-hasil produksi apakah hanya menyangkut di Toraja atau sudah keluar dari wilayah Toraja? ya, terima kasih. Alhamdulillah, jadi untuk sekarang pasarnya kami itu bukan hanya di Toraja toh, tapi juga lintas provinsi, lintas kabupaten. Nah, yang paling banyak kalau untuk Toraja itu rata-rata adalah Kalimantan, Papua, itu yang banyak sekali kalau untuk Toraja. Jadi Pulau Kalimantan, dari berbagai provinsi di Kalimantan, kabupaten, dan juga di Papua juga. Nah, itu yang paling banyak. Selain di Sulawesi Selatan ini sendiri, lintas kabupaten di Sulawesi Selatan itu daerah Luwu banyak, Makassar juga ada. Nah, itu jadi kami juga punya reseller itu tersebar di mana-mana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Kakanda izin mungkin kami bisa melihat cara-cara produksi dan mengetahui ini jenis kain apa dan apa saja yang ada di tempat ini. Nah, ini ada dua macam, ada linen dan ada pelacu. Ini dibuat untuk khusus pas sapu. Jadi kalau pas sapu itu, kalau untuk orang Bali menyebutnya udeng, kalau orang Jawa menyebutnya belangkon. Nah, kalau di Toraja sendiri dikenal dengan sebutan pas sapu. Nah, ini dibuat pas sapu semuanya. Punya mesinnya masing-masing. Jadi pemirsa, ternyata mungkin para penonton ada yang biasa lihat ya di pasar ataupun di toko-toko lain yang kain seperti ini, ternyata itu diproduksi di sini ya. Ya, jadi ternyata pemirsa di Batikta ini ada beberapa ruangan yang masing-masing berbeda fungsi. Contoh yang kita lihat pada video hari ini, di sini ternyata ada ruangan yang memang khusus pemotongan atau dalam bentuk jahit menjahit lah mungkin seperti itu. Nah, ini salah satu contoh produk yang baru, ini baru 2 hari yang lalu di launching. Nah, yang menjadi unik juga, saya pas masuk ternyata saya melihat salah satu bingkai lukisan. Saya kaget, saya kira Pak Jokowi. Coba kita lihat, mirip ternyata Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, tapi saya lihat wah, mirip ternyata, tapi lukisan yang beliau langsung yang ada di hadapan kita. Namanya membangun usaha, Kanda ingin pasti suka duka itu pernah dialami. Kami ingin berbagi kepada pemirsa pada kesempatan hari ini di Ngobrol Santai bersama Kanda Lukman, owner dari Batikta yang ada di Toraja. Kami ingin berbagi kisah buat para pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Kanda dan berikutnya membantu Batikta selama ini. Terima kasih. Saya banyak belajar dan banyak melihat hal-hal yang terjadi di sekitar saya dan di luar sana. Nah, kalau semakin berat seseorang tantangannya, itu artinya dia semakin mulai matang. Dalam artian bahwa tidak ada orang biasa-biasa saja yang akan dibully. Tidak ada orang biasa-biasa saja yang akan dipermainkan atau ditekan. Tidak ada orang biasa-biasa saja yang akan ditekan dan diperlakukan sedemikian rupa atau dimarginalisasi. Yang biasanya itu adalah kalau orang biasa-biasa saja itu akan tidak dipedulikan oleh siapapun. Jadi yang biasa menjadi sorotan orang lain secara umum itu adalah orang yang ada sesuatu, ada lebih, dia nilai lebih dalam orang tersebut, pada orang tersebut. Itu yang biasanya terjadi. Jadi itu yang membuat saya jadi selalu semangat bahwa ketika banyak orang yang menekan saya, artinya saya bukan orang biasa-biasa. Saya harus tetap tegak, harus kuat. Karena hanya orang biasa-biasa hanya
hanya orang biasa-biasa tidak akan dipedulikan. Tapi kalau kita punya sesuatu inner beauty, punya kekuatan yang luar biasa dalam diri, pasti banyak yang menekan kita. Itu ini teori kepemimpinan lagi nih. Tapi itu juga bagian dalam bagaimana membangun sebuah usaha. Itu yang saya lakukan selama ini, sehingga saya betul-betul tahan dengan apapun, termasuk ketika anggota saya yang menjadi malah jadi batu sandungan kadang, karena saya betul-betul ikhlas membangun SDM, membangun karakter. Jadi bukan cuma sumber daya manusianya di kemampuan bekerja, membangun keterampilannya, tapi juga bagaimana saya membangun karakternya, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Itu juga saya lakukan buat anggota saya, khususnya yang masih muda-muda. Nah ini Dinda, kebetulan kalau mau lihat boleh, ini adalah anggota saya. Nah, ini kebetulan adalah anggota saya, ini personil ini di 2022, mulai dari bulan 1 kemarin sampai bulan Desember. Dan ada yang pergi, ada yang mandiri, dan kemudian ada lagi yang datang. Nah, yang di sini nih, yang kebetulan tadi ada itu, tidak semuanya terdaftar di sini lagi sekarang. Ini yang kemarin, belum sempat saya ganti lagi ini. Ya, inilah regulasi yang beliau sama-sama atau bina selama ini untuk bagaimana mereka bisa menjadi entrepreneur yang handal di Toraja. Jadi ternyata dari masa ke masa beliau telah memberikan edukasi yang terbaik buat anak-anak muda Toraja. Saya sebenarnya tidak bisa terlalu banyak bertanya karena saya betul-betul terpukul dengan apa yang beliau sampaikan di awal tadi, yang membuat saya sebagai anak muda betul-betul menghayati. Dan semoga video kali ini bisa menginspirasi pemirsa. Ayo gunakan filosofi dan simbolis kita orang Toraja kumua. Nah tontong kisiangkaran, tamalambu siendekan, bahwa mari saling support dan saling mendukung dalam hal kebajikan. Stop si sumpah, Toraja lebih baik. Sekali lagi terima kasih karena motivasi yang kita sampaikan buat saya dan pemirsa yang menonton video kali ini. Luar biasa. Mungkin durasinya hanya 15 menit sampai 20 menit, tapi ini seperti kuliah sampai 6 semester ternyata. Sebagai closing statement, Kanda izin motivasi buat saya pribadi dan teman-teman yang bergerak bidang usaha, agar mereka bisa semangat melakoni usaha yang mereka lakoni saat ini. Izinkan saja. Terima kasih. Jadi dalam melakukan apapun di dalam berbagai aspek, tantangan atau hambatan itu adalah sebuah kode atau tanda bahwa kita sudah mulai maju. Jadi jangan menjadikan tantangan atau sebuah hambatan itu ada sebagai batu sandungan, tapi itu adalah sebuah motivasi, karena itu pertanda kalau ada tantangan dan ada hambatan, itu berarti kita sudah mulai bergerak maju. Karena kalau tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, ya tentu itu artinya kita masih berada di tempat kita. Saya kira itu saja. Siap, terima kasih banyak Kanda, luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih telah diterima di tempat yang sangat luar biasa ini, memberikan kami ilmu baru, semangat baru untuk menghadapi perjalanan hidup ke depan, baik saya pribadi dan para pemirsa. Ayo terus saling support, dan sebagai akhir dari video ini, teman-teman yang berkunjung ke Toraja, ayo ke Toraja. Ketika ingin membeli souvenir berupa pakaian, sarung, dan baju, bisa berkunjung ke Batikta Toraja, yang dimana beralamat di Jalan Karasik, arah ke salah satu hotel ternama di Toraja, itu Heritage. Nah, selain di sini juga ada di galeri yang lain, seperti di toko Jalan Poros Buatanulolo, Poros Rantai Pomakale, letaknya di dekat Pondok Ikan. Kalau arah dari Rantai Pao, Terminal Bayangan sebelah kanan, lewati sedikit sebelah kiri ada toko Batikta. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video motivasi lainnya. Terima kasih.